Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pembelajaran kita hari ini adalah PAI dan Budi Pekerti kelas 6. Materinya surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. 5 ini maksudnya adalah urutan surah Al-Maidah dalam Al-Quran, dan 49 adalah urutan surah Al-Hujurat di dalam Al-Quran. Al-Maidah ayat 2, ayatnya seperti ini. Hasan akan membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'airallahi wala syahral harama walal hadiya walal qala'id wala minal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Al-Maidah artinya hidangan. Nah, pelajarannya apa yang kita dapat dari surah Al-Maidah ayat 2 ini? Yang pertama adalah adanya penyebutan bulan haram. Bulan haram yang sangat dihormati oleh masyarakat Arab ya, adalah bulan-bulan pada tahun Hijriyah ya, dan pada masa itu hingga sekarang masih dihormati dan ada larangan untuk berperang pada bulan-bulan itu. Bulan-bulan haram itu adalah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ya. Inti dari ayat ini adalah perintah Allah agar kita saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, namanya menolong ya harus menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Ketakwaan itu taat kepada Allah. Kalau kita menolong orang yang berbuat dosa, nah kita juga ikut berdosa. Makanya kita tidak boleh saling menolong dalam perbuatan dosa, saling menolong mencuri misalnya, kan itu tidak boleh, itu dilarang. Nah, inti dari ayat ini yang menjadi pembelajaran kita adalah ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di Al-Quran terbitan Kemenak itu diterjemahkan seperti ini, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu ya kebaikan dan takwa, taat pada Allah. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Udwan di sini diterjemahkan pelanggaran, ada yang menerjemahkannya permusuhan. Ini ya, diingat saja di sini ada birri, itu adalah kebajikan, takwa itu takwa, kemudian ada itsmi itu dosa, dan udwan itu pelanggaran atau permusuhan. Nah, ini dia inti dari Al-Maidah ayat 2 yang menjadi pembelajaran kita di kelas 6 ini. Kemudian Al-Maidah ayat 3 ya. Hasan akan membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wat-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق
Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Faman اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. Surat Al-Maidah ayat 3 ini adalah surah yang paling akhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang terakhir. Kalau yang pertama kan surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, ini yang ayat 3 Al-Maidah ini adalah yang terakhir. Sehingga Al-Quran sudah selesai atau sudah lengkap. Berisi tentang pengharaman makanan tertentu yang disebutkan di ayat tadi, yaitu bangkai, ya, bangkai hewan ya. Misalnya ayam itu halal sebenarnya, tapi kalau dia bangkai sudah mati baru disembelih begitu, maka haram. Tapi kalau mati karena disembelih ya itu halal. Benar darah ya, darah apapun. Babi sudah jelas ini haram ya. Kemudian hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, ketika dia menyembelih tanpa mengucap bismillah, tanpa Allah Akbar begitu ya. Mungkin karena untuk sesajen, nah itu haram. Hewan yang mati karena dicekik, matinya tercekik. Kalau matinya disembelih kan halal ya. Tapi karena ini matinya dicekik, dipukul ya, karena jatuh, terus ditanduk, diseruduk hewan lain misalnya, kemudian diterkam, ya, karena diterkam harimau, kemudian dia mati begitu. Ataupun yang dipersembahkan untuk berhala, nah untuk sajen, nah, ini jelas haram ya. Nah hewan yang mati tadi ini dicekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam gitu ya, jelas haram. Tapi misalnya ya dia jatuh atau ditabrak sepeda motor begitu, misalnya ayam ya, kalau masih sempat gitu ya, dia masih sempat hidup, masih bernapas, kemudian kita sembelih, nah itu halal. Tapi kalau sudah mati, sudah nggak bernapas, kita sembelih ya jadinya haram. Nah, hewan-hewan atau makanan-makanan yang haram tadi bisa halal, asalkan kita dalam keadaan terpaksa. Nah, syaratnya harus secukupnya demi menyambung hidup. Tidak boleh kemudian dikumpulkan begitu ya. Itu kalau memang terpaksa ya, dalam keadaan terpaksa. Kemudian saat ayat ini turun, Allah telah menyempurnakan Islam sebagai agama umat Nabi Muhammad. Nah, di sini tadi ada penyebutan Islam begitu ya. Nah, inilah di mana Allah sudah menyempurnakan agama Islam untuk Nabi Muhammad, untuk kita sebagai umatnya. Dan juga Allah sudah menyukupkan nikmatnya kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya pada saat itu ya, yang mana telah ditaklukkannya wilayah Mekah, Madinah dan sekitarnya oleh umat Islam. Sudah dikuasai oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya. Mekah, Madinah dan sekitarnya itu kalau bisa kita sebut sebagai Jazirah Arab gitu ya. Awalnya kan Nabi Muhammad tinggalnya di Mekah. Mekah banyak orang kafir yang menentang beliau, mengancam begitu, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Nah, Madinah kemudian menjadi kota Nabi gitu ya, sudah Islam begitu, kemudian Mekah dikuasai juga, kemudian setelah itu sekitar-sekitarnya. Kemudian juga Allah meridhoi Islam. Setelah disempurnakan agama Islam itu, Allah juga meridhoi Islam sebagai agama kita, umat Islam ya, yang berdasarkan kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah ini intinya ya, untuk pembelajaran di kelas 6 adalah 3 ini: kesempurnaan Islam, kemudian kecukupan nikmat kepada Nabi Muhammad, dan juga Allah meridhoi agama Islam. Ini dia ayatnya yang menjadi inti dari pembelajaran kita.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini menurut terjemahan dari Kemenak ya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ya, ada kesempurnaan agama, kemudian kecukupkan nikmat dan ridho Allah meridhoi agama Islam. Kemudian surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Ini dia ayatnya, Pak Hasan akan membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Apa saja isinya dari surat Al-Hujurat ini? Nah, Al-Hujurat artinya kamar-kamar ya. Ayat 12 memperingatkan kita untuk menjauhi perbuatan buruk sangka. Buruk sangka itu ya berpikiran negatif terhadap orang lain, gitu ya. Atau bisa juga buruk sangka kepada Allah. Nah, itu tidak boleh. Kita harus menjauhi sikap buruk sangka. Yang diperbolehkan itu ya berbaik sangka. Bahwa, oh ini tuh orangnya baik gitu ya. Jangan sampai bersangka, menyangka atau mengira buruk. Kemudian mencari-cari keburukan orang lain, apalagi yang ini ya. Dicari-cari kejelekannya. Ya, itu tidak baik. Kemudian juga bergosip atau ghibah. Ini hampir sama ya. Membicarakan keburukan orang lain ya. Saat orang lain itu tidak ada. Nah, kita ngobrol-ngobrol begitu, kemudian bergosip atau ghibah. Nah, ini yang sering sudah kita dengar ya. Itu tidak baik. Harus kita jauhi. Nah, di situ juga disebutkan orang yang suka melakukan ghibah ini ya, disamakan dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini kan menjijikkan gitu ya. Nah, sikap ini sangat jelek. Kemudian untuk ayat yang ke-13, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berawal dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam, dan seorang perempuan, yaitu Ibu Hawa. Dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nah, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Awalnya Nabi Adam dulu diciptakan oleh Allah, kemudian setelah itu Allah menciptakan Ibu Hawa. Dari beliau berdua dijadikan kemudian beranak cucu gitu ya, cicit dan seterusnya, kemudian menjadi berbangsa-bangsa, bangsa Indonesia ya, bangsa Amerika misalnya, dan bersuku-suku. Di setiap bangsa ada sukunya. Kita suku Jawa ya, ada suku Sunda, Bali dan seterusnya. Yang mana tujuannya adalah agar kita saling mengenal, ya mengenal orangnya, agamanya, bahasanya, budayanya, kebiasaannya yang berbeda-beda. Nah, saling mengenal, bukan malah saling mencari-cari keunggulan, mencari-cari kejelekannya, bukan itu, tapi agar kita saling mengenal. Nah, perbedaan ini tidak boleh menjadi penghalang kedamaian dan kerukunan, juga toleransi antar umat manusia. Kita harus menghormati perbedaan itu, ya, bertoleransi. Sehingga terciptalah kerukunan dan kedamaian. Perbedaan-perbedaan itu kemudian disebutkan di sini, yang paling mulia yang mana?
Nah, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak penduduknya, bukan yang paling indah, ya, negaranya, bukan. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bertakwa itu adalah taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itu ya. Nah, maka kita tidak perlu ya mengunggulkan suku kita, ya, bahasa, budaya begitu enggak. Tapi nanti di akhirat yang menjadi paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa, yang paling taat kepada Allah. Baik, itu saja anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, diingat-ingat saja isi dari ayat-ayat ini tadi sebagai pelajaran kita untuk bersikap, ya, berbuat kebajikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pesan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.